Berapa kali kita minta hidayah? Setiap hari. Silakan hitung. Salat subuh ada berapa rakaat? Orang yang jaga salat fardu saja minta hidayah 14 atau 17 kali. 2 subuh 17 kali. Subhanallah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama tadi saya baca, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an itu jalur hidayah. Hidayah yang kita minta oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih caranya. Silakan, ini adalah Al-Qur'an. Mau dapat hidayah, mau dapat istiqamah, ketika anda dekat dengan Al-Quran, itu artinya saya dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ulama yang mengatakan, kalau anda ingin tahu mana posisi saya di hadapan Allah, silakan lihat mana posisimu sama Al-Quran. Setiap hari baca, setiap hari dengar, menamalkan apa yang ada di dalamnya, arti Allah Subhanahu wa ta'ala selalu akan ada sama kita. Dan hidayah itu ternyata ada macam-macam, ada tingkatan. Hidayah juga ada tingkatan. Yang kita minta di sini hidayah nomor 3. Tingkatan yang ketiga. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma hdina fi man hadait. Allahumma nas'aluka al-huda. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan berikan hidayah ke siapapun, tapi Allah yang berikan hidayah. Hidayah apa? Ini hidayah yang ketiga. Kita akan sampai. Jadi hidayah memiliki 4 tingkatan. Yang pertama, hidayat umum. Dan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara gratis. Gratis. Untuk siapa hidayat umum ini? Untuk semua seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia, jin, gunung, langit, bumi, binatang, semua dapat hidayah. Itu hidayat umum. Hidayat apa? Terasalah atau hidayah masalah dunia. Ini termasuk hidayah umum. Muslim, kafir, semuanya dapat. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lapar, hidayah saya mau makan. Kalau cabai saya mau istirahat. Haus mau minum. Dari mana tahu? Dari mana tahu kalau haus harus minum? Dari mana? Hidayah. Ini hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dikasih secara gratis. Itu biar kita bisa hidup. Dan juga itu dikasih binatang juga, mohon maaf, binatang juga dapat. Kalau lapar cari makan. Kalau haus cari minuman. Itu. Walau binatang juga dapat hidayah, yang itu namanya hidayah umum. Dan ini tingkatan yang pertama. Hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua, ini dikhususkan untuk 2. Manusia dan jin. Yang namanya hidayat ilmu. Untuk manusia dan jin. Hidayat ilmu. Ilmu dunia. Dan kalau kita bahas tentang agama, ilmu agama. Bisa kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau ada satu orang atau siapapun dari manusia dan jin yang belum dapat hidayat ilmu, tidak boleh masuk surga, tidak boleh masuk neraka. Tidak boleh. Yang belum dapat hidayat ilmu tidak mungkin masuk surga atau neraka, tidak mungkin. Kenapa kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab, tidak akan mendatangkan azab kecuali kalau sudah ada rasul, sudah ada mengkasih kita hidayat ilmu. Semuanya, manusia dan jin. Orang yang belum dapat, Masya Allah, tinggal jauh-jauh sana di tengah-tengah gunung, belum tahu apa itu Tuhan, tak tahu apa itu ibadah, tak tahu apa itu agama. Kalau meninggal dunia gimana? Tidak masuk surga, tidak masuk neraka, tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih dua jalur, ini kebaikan, ini keburukan. Kalau ambil yang kebaikan, masuk sama ahli surga. Kalau ambil yang keburukan, masuk sama ahli neraka. Apakah mungkin ada yang ambil jalur keburukan? Ada banyak sekali. Dan itu bukan hanya saja di waktu akhirat ketika diuji. Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya dikasih hidayat ilmu di dunia. Kita lihat cerita kaum Quraisy di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kaum Quraisy mereka terasa apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salah atau benar? Kaum Quraisy semuanya setuju 100% apa yang datang oleh Nabi Muhammad itu benar, tapi tidak mau ikut. Kenapa? Sombong. Saya udah dari kakek-kakek kami, udah ini Tuhan kita, itu batu-batu itu, udah tidak mau, sombong. Begitu juga di dunia sampai masa sekarang. Ketika kita kasih nasihat orang yang tidak salat, tahu fadilat salat atau tidak? Tahu. Tahu orang yang meninggal salat itu sama dengan orang yang kafir? Tahu. Tapi kenapa gak ikut? Gak mau. Gak mau. Pasti ada alasan. Ya saya ini. Pasti ada alasan. Tapi sebenarnya sudah dapat hidayat ilmu, sudah tahu ini kebaikan, ini keburukan. Dan kebaikan dan keburukan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara hidayat ilmu. Ini kita bahas.